Assalamualaikum Sobat Juragan. Kali ini bersama saya Farhan Ramadan, kita akan membahas 5 relasi yang wajib dimiliki oleh peternak rumahan. Jadi ya seperti yang kita tahu, relasi itu banyak kegunaannya ya dalam hidup kita. Jadi kita ini kan manusia biasa ya. Kita manusia itu adalah makhluk sosial. Tentunya kita nggak bisa mengerjakan semuanya itu sendiri. Ada orang-orang di luar sana yang akan mempermudah kita atau juga bisa memajukan kita kepada suatu tahap yang lain gitu. Nah, relasi-relasi ini yang akan kita bahas ini nanti akan sangat membantu kita dalam menjalankan peternakan kita. Bahkan bisa melejitkan peternakan kita gitu, ketika memang kita punya relasi-relasi ini. Dan juga bisa meminimalisir semua risiko-risiko yang akan ada dalam bidang peternakan dengan kita mengenal 5 relasi. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu adalah relasi supplier. Nah, ini penting, kenapa? Karena ya kalau kita mau beternak pasti tentunya harus ada ternaknya, kemudian ternak itu harus dikasih makan ya teman-teman. Nah itu, terus kemudian ternak itu harus dirawat dan lain sebagainya. Yang pertama, yang penting adalah supplier bakalan sapi atau supplier sapi kita. Nanti tentunya kalau kita memelihara, ya sapinya harus ada, entah itu nanti mau kita jadikan sebagai trading atau kita gemukkan atau juga kita jadikan bibit atau indukan. Nah, supplier ini akan kita bandingkan ya dengan beberapa supplier lain gitu. Maksudnya kalau misalkan kita punya banyak supplier itu kita punya perbandingan. Oh misalkan supplier A dia bagusnya di sapi jenis sapi limosin gitu. Kenapa? Karena secara kualitas bagus memang, tapi harganya nggak terlalu murah begitu. Yang kedua, supplier B, yaitu dia bagusnya di sapi-sapi untuk sapi Bali gitu misalkan. Sapi Bali ini untuk trading saat Idul Adha misalkan, kalau untuk di daerah Jabodetabek ya begitu. Oh, supplier C itu dia bagusnya untuk sapi-sapi jenis pegon. Itu kan jadi setiap supplier itu dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan juga nanti ketika kita punya banyak kenalan, itu kita bisa membandingkan satu sama lainnya, dan juga tentunya kita perlu mengetahui ya apakah seorang supplier itu aman atau tidak dengan kita kenal banyak orang. Jadi kalau kita kenal banyak orang, nanti kita tahu oh ini aman, supplier ini bagus, oh dia punya kasus gitu kan. Nanti karena dunia sapi ini juga sempit atau lingkupnya terbatas, nanti kan akan tersebar juga berita-berita yang ada. Yang kemudian yang kedua juga supplier pakan. Karena pakan ada 70-80% biaya dari peternakan begitu. Jadi kita harus temu supplier yang bagus dan juga memang secara harga itu affordable atau memang sesuai gitu harganya. Gitu. Karena nanti dua hal ini akan menentukan biaya produksi kita gitu kan. Tentunya kita usaha itu mau untung ya. Yang ketiga, supplier obat-obatan. Ini juga sama pentingnya karena sapi ini makhluk hidup, jadi dia bisa sakit, bisa mati. Nah itu kita perlu cegah atau kita obati dengan obat-obatan yang nanti kita beli dari supplier itu. Itu ya supplier, dan ada beberapa supplier lain. Yang kedua yaitu adalah relasi pasar. Ya tentunya kita juga pengen dari ternak yang kita piara itu menghasilkan ya teman-teman. Untuk bisa menghasilkan, apalagi pengen menghasilkan maksimal, kita harus bisa menjual dengan harga yang terbaik juga. Atau memang kita punya relasi yang baik juga untuk peternak. Atau kalau nggak harganya mahal tapi kita bisa menjual ke banyak orang. Nah, relasi pasar ini bisa berbagai macam ya untuk di sapi. Kalau kurban bisa ke DKM, perorangan atau juga perusahaan. Kalau ke sesama peternak itu ada peternak yang skala besar, ada peternak skala kecil dan sebagainya. Yang ketiga juga bisa ke jagal ya, ke pasar gitu. Ke jagal ini penting, pertama ya mungkin kalau mau coba untuk trading, tapi kalau trading ini kan ada risikonya tentunya kalau di jagal ya. Tapi kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk berjaga-jaga gitu. Kenalan jagal ini untuk berjaga-jaga ketika kita memiliki sapi yang sakit dan harus dipotong, daripada nggak jadi uang, mendingan kita potong dagingnya dibeli dan kita tetap dapat uang gitu, walaupun pasti merugi gitu kan. Atau bahkan kalau bisa untung ya alhamdulillah, tapi setidaknya tidak menjadi sia-sia gitu untuk relasi jagal ini. Itu relasi pasar. Yang ketiga, relasi investor. Nah ini yang salah satu saya bilang juga bisa melejitkan usaha kita. Tadi ya misalkan kita udah jago nih memasarkannya, oh kita dapat pemasaran misalkan berapa ratus ekor atau berapa puluh ekor. Nah kita perlu untuk
amunisi untuk mengadakan ya, atau pengadaan sapinya. Nah ini kalau misalkan kita mengandalkan uang sendiri mungkin kita nggak bisa, tapi kita bisa menggunakan investor atau bahkan dari supplier juga bisa ya. Gitu. Ini akan memudahkan usaha kita gitu. Kenapa? Karena tadi sapi itu membutuhkan modal yang besar, apalagi kalau misalkan kita jangka waktunya panjang, itu kan banyak uang, semakin banyak uang yang akan dikeluarkan dan mengendap gitu. Tentunya dengan adanya investor ini kita bisa memperbesar skala usaha kita juga. Yang keempat yaitu adalah relasi sesama peternak. Nah ini salah satu yang paling penting menurut saya gitu. Karena kita bergerak di bidang yang sama, akhirnya nanti kita bisa saling sharing ya teman-teman, terkait teknis usaha, terus masalah penjualan, terus masalah kesehatan sapinya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya teman-teman. Bahkan mereka juga bisa jadi pasar kita ataupun jadi supplier kita gitu. Karena kita kenal sesama peternak gitu. Dan ya enak kan kalau kita punya teman untuk berbagi keluh kesah, suka duka di bidang usaha yang sama, karena mereka juga merasakan yang sama seperti kita mungkin begitu. Dan kita juga bisa dapat nasihat dari senior yang sudah lebih dulu terjun di dunia peternakan dibandingkan kita gitu. Yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah relasi dokter hewan ataupun juga mantri atau tenaga kesehatan hewan ya. Jadi karena kita berhubungan dengan makhluk hidup ya, nggak bisa tentunya teman-teman mengobati semuanya sendiri. Walaupun kita udah punya ilmu, tapi kan kita nggak mendalami banget. Atau mungkin kita, apalagi peternak pemula ya, baru gitu loh, baru 1, 2, 3, 4, 5 penyakit yang kita ketahui dan bisa kita obati. Tapi banyak penyakit lainnya yang mungkin mantri-mantri ini atau dokter hewan sudah sering menemukannya di lapangan dan bisa mengobatinya dibandingkan kita yang bukan tenaga profesional di bidangnya gitu. Oke, itu Sobat Juragan, 5 relasi yang harus dipersiapkan oleh Sobat Peternak Pemula. Nanti ini juga akan kita bahas ya teman-teman ya, di pelatihan Peternak Pemula skala UMKM oleh Kandang Juragan yang akan diadakan secara online pada tanggal 23 September 2023 dan juga secara offline di tanggal 30 September 2023. Nanti kita akan bahas semuanya secara detail, dan juga nanti ada sesi sharing. Ini yang lebih penting ya, untuk studi kasus yang pernah dialami oleh para pemateri ya, mulai dari nanti pemasaran, keuangan, kita akan belajar terus pakan, kesehatan, perkandangan, dan juga lain sebagainya. Itu akan dibahas semua. Nanti kalau Sobat Juragan tertarik untuk daftar, silahkan klik link di bawah ini, atau juga bisa hubungi nomor admin WA di Kandang Juragan. Terima kasih Sobat Juragan atas perhatiannya, sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan supaya kita semakin semangat untuk bikin konten-konten bermanfaat lainnya. Kalau ada request konten atau pertanyaan, silahkan teman-teman komen aja di bawah. Oke, saya Farhan Ramadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.